mantan Danton Linmas itu loh. Sudah beberapa kali pilkades ikut. Iya. Tapi akhirnya kan juga nggak pernah. Itu yang dari paguyuban Raja Wali Merah itu. Itu Pak Lurahnya sekarang kan bagus, walaupun nggak masuk dulu kompetitor ya dulu saingan. Akhirnya disuruh masuk untuk menjaga keamanan lingkup kelurahan ini, dipercaya menjadi pertahanan pos ronda. Ya karena dia kan sudah berpengalaman juga. Lah ya itu sudah dijagokan dari paguyubannya. Ya, tapi ya itu kok itu saja. Seperti itu paguyuban. Apa gini loh, maksudnya kalau Pak Danton itu apa nggak belajar dari pengalaman yang dulu di prank sama kawan-kawannya ya? 5 kali Siji loro telu, ayo padha guyu. 4 5 6, ayo padha mesem. 7 8 9, ojo lali ndonga. Monggo, silahkan dinikmati. Terima kasih. Setiap kehadiran sampean datang ke sini, menu selalu saya ubah. Oh iya. Tapi dengan bahan baku yang sama. Ya, saya juga berterima kasih. Kamu menyuguhi saya ini dengan dengan wadah yang lebih besar daripada punyamu sendiri. Walaupun isinya lebih sedikit. Tapi wadahnya kan sudah lebih besar. Penampakannya sudah lebih besar gitu. Terima kasih loh. Ya, kalau melihat sesuatu itu kan kita lihat dari luarnya gitu loh. Malah luarnya. Oh iya, yang terlihat kan memang luarnya. Masa kalau Pak mantan ketemu dengan orang yang baru kenal seorang gadis, lihat dalamnya ya kan. Ditampar nanti gitu loh. Lihat dalemannya nggak boleh ya? Kecuali kalau dalemannya itu baru dijemur. Loh, omongannya malah sampai kemana-mana. Oh iya, maaf. Ini ngomong-ngomong mengenai dijemur itu kan berarti istilahnya itu diperlihatkan. Oh iya. Dipertontonkan. Nah, ini kan mendekati pilkades. Iya, betul. Nah, ini Pak mantan RT nggak punya rencana bikin paguyuban, kelompok atau partai gitu? Loh, sekarang paguyuban di sini sudah banyak loh. Loh, siapa tahu ingin mencalonkan diri menjadi Bapak Lurah gitu, Bapak Kepala Desa. Lah wong di sini itu paguyuban sudah banyak, tapi mereka itu kok kayaknya malu atau nggak punya atau nggak bisa mencetak jago-jago yang bisa diunggulkan di pilkades berikutnya itu. Yang ditampilkan ya sekarang itu yang terlihat sosoknya yang heboh, yang viral dicalonkan untuk pilkades sekarang kan yang orangnya itu saja. Ya Pak mantan RT selaku politikus senior di tingkat RT ini ya seharusnya bisa memberi sumbangsih lah, bisa memberi masukan kepada para ketua paguyuban itu. Masa yang dicalonkan dari dulu itu Pak mantan Danton Linmas itu loh. Sudah beberapa kali pilkades ikut. Iya. Tapi akhirnya kan juga nggak pernah. Itu yang dari paguyuban Raja Wali Merah itu. Itu Pak Lurahnya sekarang kan bagus, walaupun nggak masuk dulu kompetitor ya dulu saingan. Akhirnya disuruh masuk untuk menjaga keamanan lingkup kelurahan ini, dipercaya menjadi pertahanan pos ronda. Ya karena dia kan sudah berpengalaman juga. Lah ya itu sudah dijagokan dari paguyubannya. Ya, tapi ya itu saja. Seperti itu paguyuban. Apa gini loh, maksudnya kalau Pak Danton itu apa nggak belajar dari pengalaman yang dulu di prank sama kawan-kawannya ya? 5 kali Pak. Kok nggak gitu ya? Kok nggak berkaca dari pengalaman tempo dulu gitu loh. Dan Pak Naib itu juga sudah menggalang dukungan juga loh. Pak Naib? Iya itu yang sama. Oh iya? Iya kan? Dukung siapa lagi sekarang? Ya sama. Sama apa enggak ya? Lah ya enggak tahu. Ya, belum jelas masih lama. Kalau Pak Naib itu masih saling
Pak Naib, cari dukungan itu. Pak Naib yang suka bisik-bisik itu kan istilahnya itu apa ya? Tergantung sama kebutuhan. Oh. Nah, Oh iya. ya kebutuhannya dia sendiri. Sama. Nah, Sama itu. Kenapa paguyuban itu tidak mau mencetak calon atau jago sendiri? Kenapa? Mereka juga melihat-lihat, melirik-lirik jago-jago dari paguyuban yang lain. Ya kan? katanya Pak RT Tengah itu juga Hmm. sudah dilirik. Lah ya itu juga mereka kan kira-kira banyak yang dukung, kira-kira mau menang, terus paguyuban yang lain itu saling menggeruduk ke sana mendukung. Kan Nah, gitu. kalau Pak RT Tengah itu kan juga istilahnya pencitraannya di medsos di tingkat kelurahan ini kan juga bagus. Iya bagus. Nah, sampai Citranya itu bagus. tetapi iya, kan iya. saingannya Di antara- juga yang punya paguyuban, Iya. putrinya yang punya paguyuban. Iya betul. Dan itu entah dari paguyuban itu mau menampilkan yang mana juga belum jelas. Tapi kan paling tidak paguyuban itu sudah punya jago. Oh, ya kan? jago dan babon dong. Jago dan babon. Iya, udah komplit berarti. Iya. Itu berbeda dengan paguyuban yang lain. Paguyuban yang lain itu contohnya apa Pak mantan RT? Itu loh paguyuban Biru Mercy itu loh. Hmm, Punyanya Pak mantan lurah yang dulu. lurah yang dulu itu. Sebenarnya dia punya jago, dia menjagokan anaknya. Hmm. Tapi ternyata Itu apa enggak Sudah. di apa dia Pak? itu kan selalu menjagokan anaknya. Iya. Itu apa enggak ditegur sama Kak Semo ya? Ya kan eksploitasi anak. Ya selalu dibawa kemana? Kak Semo ini ya. Ya Harusnya itu yang kan yang anak itu kan cuma urutan kelahiran, bukan usia. Kalau Kak Semo itu kan bela yang anak itu berdasar usia yang Tapi masih anak-anak Kak itu. loh. Semo itu yang dibela yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit itu ya ditelantarkan kayak anak tetangga sebelah itu. Iya, Nah, yang korban dari penitipan anak itu. iya juga nggak Itu digagas. nggak digagas oleh Kak Semo tapi itu. kalau yang Pak Danton Linmas yang lempar-lemparan kentongan, Iya. lah itu baru di Kak Iya. Semo ini ikut-ikutan. Karena kan anaknya Pak Danton itu kok beritanya santer viral. Jadi kan Kak Semo jadi naik lagi, dia kan dulu kondangnya itu memperkenalkan buaya yang bikin macet itu, Oh. reptil yang bikin macet di tengah jalan itu. Oh. Sekarang kan sudah nggak nggak pati, Itu. sudah nggak viral lagi. Tapi anaknya Pak mantan lurah itu ya juga sudah diajak silaturahmi ke mana-mana gitu ya. Iya, Ke sesepuh-sesepuh itu sudah. Sudah, dia sudah ke itu paguyubannya Pak Brewok itu. Tapi paguyubannya Pak Brewok ya katanya masih pikir-pikir. Terpantau radar gitu ya. Iya. Terus selain paguyuban Mercy apa lagi itu? Masih banyak loh. Ah. Tempat kita itu ada paguyuban pohon asem besar itu. Oh, warna kuning itu loh, paguyuban pohon asem besar. Loh, itu paguyubannya itu besar loh. Dia itu pemenang pemilihan Pelkades yang tempo-tempo dulu. Selalu Tempo menguasai. dulu, Pak. Iya, itu selalu Hampir tidak menguasai. terkalahkan. Hampir tidak terkalahkan. Sejak paguyuban dulu cuma 3 gitu ya. Iya. Iya. Tapi kenapa sekarang kok ya nggak punya jago sendiri? Loh, kok ada senengannya itu senengannya itu Ada toh sekarang toh. mendompleng. Apa ada? Sekarang punya. Oh, punya. Iya. Oh. Yang gambarnya ditempel di beberapa sudut kampung itu loh. Oh, apa saya yang kurang memperhatikan ya? Ada toh? Cak? Ada namanya Pak Banyulangka itu loh. Oh, Pak itu. Tahu nggak itu tahu nggak Pak mantan RT itu? Oh, Pak itu. Kamu kalau lihat dari muka saya kira-kira tahu nggak? Tahu. Melihat mukanya Pak mantan RT itu ibarat rumah yang dikontrakkan. Apa? Kosong. Berarti berhantu no rumahku. Terus ada lagi Mukaku. paguyuban apa ini? Selak Trocoh ini. Selak Trocoh. Ayo ngomongnya cepet. Paguyuban Matahari Terbit. Wah. Terus? Itu juga belum punya Ada 9 jago. nama. Dia baru melihat-lihat, mengelompokkan Ada 9 nama tapi 8 nama itu dari kelompok lain. 8 nama dari kelompok lain. Yang dari kelompoknya sendiri cuma satu. Cuma satu. Nah, Itu pun dari juga
8 nama. Juga ada paguyuban yang mana lagi? Paguyubannya Pak Brewok. Pak Brewo duwe anak. Itu Pak Jenggot. Oh, Pak Jenggot. Pak Jenggot. Paguyubannya itu Pak Brewo itu malah banyak loh yang itu di punya 4 loh. Oh. 4 kandidat. 4 apa Calon. ya? 4 yang dicatat. 4 yang dilirik. Iya, 4 yang dilirik. Tapi tentu ya mereka pasti masih lihat-lihat dulu. Kira-kira mana yang kesempatannya besar, kan paling mereka seperti itu. Kalau Pak makanya Brewo belum itu diperlihatkan dulu sampai sekarang. Baru saja pelantikan aja dia itu udah ubet cari Kenapa Pak Brewok enggak terjun menjagokan sendiri ya? Apa? Apa karena brewoknya masih merasa kurang tebal ya? Enggak ya? Gitu. Oh. Selain itu kira-kira ada apa? paguyuban apa lagi Pak mantan RT? Itu loh. Saya mau nyebut takut. Lah, kenapa? Lah, takut kena sikut. Kok bisa? Paguyuban Kerasakti ini. Wow. Dia punya jago apa belum ya kira-kira? Itu padahal tokoh-tokohnya terkenal loh itu. Vokal-vokal Vokal semuanya. terkenal. Setiap ada kebijakan dari Pak Lurah mesti mengkritiki. Kenapa dia nggak ada ditampilkan itu? Padahal dulu sempat bikin lagu ganti Pak Lurah itu Iya. ya. Tapi giliran masanya Pak Lurah habis harus ganti diganti. siapa? Dia nggak punya calon pengganti. Untung nggak diganti dari dulu. Seandainya dulu jadi diganti dengan pagarnya tahun 2019 ganti Pak Lurah Iya. beneran gimana coba? Padahal dia nggak punya Lah. calon pengganti. Daripada ruwet, daripada mikir pusing siapa saja yang ingin dijagokan, ini mohon maaf ini Pak mantan RT. Iya. Ini rumah saya ini kan tanpa atap. Aku ya heran. Rumah kok pinggirnya tok, temboknya di atas nggak ada atapnya. Ini konsepnya gimana? terbuka Pak mantan RT. Rumah terbuka. Seperti pikiran saya itu selalu terbuka, Iya. menerima aspirasi dari manapun. Iya, termasuk menerima aspirasi dari hujan juga. Iya. Ya. Mohon maaf Pak mantan Iya, RT, iya. obrolan kita lanjut di dalam saja. Iya, mari. Gitu ya. Iya. Iya. Siji loro telu ayo padha guyu 4 5 6 ayo padha mesem 7 8 9 aja lali ndonga